Coba, kalau nggak gini aja tangannya diangkat, gitu. Aduh. Kira-kira aja yang mana? Enggak, kamu kira-kira yang mana? Kamu kira-kira yang Yang ada mana? pakunya ya? Aku contohin. Yang ada pakunya. Nah, kita akan coba selain Itu yang kan itu. feeling. Lah, iya, Kamu suka feeling. feeling aku benar. Kamu juga milih Andre feeling kan? Iya. Nah, aman atau enggak tuh? Aman. Ambil anduknya sana aja. Awas. Tuh, anduknya di sebelah situ. Awas. Aman. Oh. Relax sekali, aman banget. Itu mundur dari 1 sampai 1 setiap hitungnya membuat lebih relax. Nah, guys, yang punya channel nggak bisa ngebuka kontennya karena dalam kondisi terhipnotis. Kita akan dengarkan apa yang ditanyakan semua orang tentang Marissa Chacha sebentar lagi. Dan dia akan menjawab semuanya tanpa ada tedeng aling-aling, jujur, tanpa ada sensor sama sekali. Sebentar lagi kita akan mulai. Untuk yang saya sentuh pergelangan tangan kanannya, rasakan sentuhan ini membuat kamu ingin menjawab semuanya dengan lebih jujur. Tetap pejamkan matanya sampai saya akan meminta kamu membuka mata. Tidak membuka mata sampai saya meminta kamu membuka mata. Dan kamu akan mendengarkan hanya suara saya, menyaring suara lainnya, dan akan lebih rileks lagi saat bisa mendengarkan dan bisa menjawab suara saya. Sekarang posisikan duduk kamu, tetap pejamkan mata dengan lebih enak lagi. It's okay untuk mengatur duduknya, kepalanya, dan badan kamu. Kamu boleh lakukan sekarang. Bayangkan kamu lagi sedang berada di gedung bioskop akan menonton sebuah film. Coba rasakan posisi yang paling nyaman. Kamu duduk enak sekali, coba rasakan sofanya. Dan di depan kamu ada satu layar bioskop. Lampunya sudah mulai meredup. Sebentar lagi filmnya akan mulai dan kamu mulai untuk melihat di dalam pejaman mata kamu apapun yang sekarang kamu lihat. Rebahkan kepalanya ke belakang, dudukan dengan santai, dan filmnya akan dimulai sekarang. Bisa disebutkan nama panggilan kamu siapa? Bisa dikeraskan volumenya kira-kira 2 atau 3 kali lebih keras. Siapa namanya? Marissa Chacha. Marissa Chacha. Marissa Chacha usianya berapa tahun ini? 26 tahun. Marissa Chacha, kamu akan menjawab semua pertanyaan saya sejujur mungkin. Saya penasaran akan beberapa hal di masa lalu kamu. Kamu dikenal orang, pernah juga ikut, ini untuk memastikan kalau kamu bener kamu ya. Kamu pernah ikut audisi pencarian bakat, boleh diceritakan namanya apa? Indonesian Idol. Indonesian Idol. Pernah tergabung juga ke dalam satu kelompok girl band, namanya? Icons. Icons. Oke, Marissa Chacha, ada sesuatu yang saya penasaran dan mungkin semua orang di sini bertanya-tanya. Kamu dengan semua konten YouTube kamu dan sebagainya, semua orang itu tahu kalau kamu dulu barengan ada di konten Instagram bareng sama Ria Ricis dan teman-temannya. Terus kemudian beberapa saat kamu sempat nggak pernah bareng sama mereka, dan ada orang-orang yang terus kemudian mengatakan hal-hal yang nggak tentang apa yang terjadi di antara kalian. Misalkan kayak orang kacang lupa kulit. Boleh diceritakan nggak sih sebenarnya awal perjumpaan kamu dan Ria Ricis itu kapan? Awal jumpa di tahun 2013. 2013, boleh diceritakan di mana tempatnya? Di tempat casting iklan. Di tempat casting iklan. Nah, berarti 2013 itu sebelum Ria Ricis pun ada di YouTube ya? Betul. Kamu waktu itu memang bikin konten bareng rame-rame di Instagram, betul ya? Iya. Kamu boleh ceritakan hubungan pertemanan kalian saat itu seperti apa? Hubungannya dekat sekali. Boleh diceritakan lebih jauh lagi hubungannya seperti apa dekatnya? Iya, bikin video bareng, casting, juga sering bareng. Terus jalan-jalan bareng. Semuanya bareng. Kalau kamu Terus tiap hari. Oke, kalau kamu menyebutkan Ria Ricis kira-kira dalam satu kalimat, dia itu orangnya seperti apa? Ceritakan. Penyayang. Penyayang dan Tulus. tulus. Oke, itu berarti kalimat dengan 2 kata ya, penyayang dan tulus. Nah, kalau memang penyayang dan tulus, kenapa kok beberapa saat itu kamu sempet nggak bareng lagi sama dia? Karena salah paham. Salah paham, terus kalau salah paham kenapa nggak, apa yang mempengaruhi kamu untuk nggak memulai untuk kontak dulu atau ngobrol sama dia? Gengsi. Gengsi. Iya.
Selain gengsi, apakah ada yang tadi saya katakan kacang lupa kulit dan sebagainya, itu perasaanmu waktu dikatain seperti itu sama orang-orang itu gimana? Sedih. Terus? Nyesek. Terus? Hampir tiap hari nangis. Kamu hampir setiap hari nangis? Iya. Apa yang kamu rasain saat kamu nangis? Karena aku tulus-tulus aja gitu, kemana nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada mikir aneh-aneh, tapi aku selalu dikatain. Apa yang kata-kata yang kamu pernah ingat yang paling menyakitkan hati? Katanya kacang lupa kulit, nggak menghargai. Terus? Banyak kata-kata lain yang menyakitkan. Terus apa yang kamu lakukan saat kamu mendengarkan itu terus kamu sedih? Apa yang kamu lakukan untuk biar kamu nggak merasa sedih seperti itu? Aku pada saat sedih aku marah waktu itu. Marah, aku nulis story. Nah, waktu kamu tulis Instastory terus orang komentar, perasaan kamu gimana? Kamu nyesel nulis itu atau gimana akhirnya? Pertama aku ngerasa plong karena sudah menulis story yang seperti itu. Terus? Tapi beberapa jam kemudian aku kayak menyesal gitu. Kenapa harus kayak gini? Emosinya kenapa harus kayak gini? Kenapa nggak dewasa gitu? Jadi kamu menyesal kamu akhirnya mencurahkan itu semua di sosial media seperti itu? Iya, nggak sampai 24 jam aku langsung hapus story-nya karena aku merasa nyesal. Tapi selama 24 jam berarti banyak orang yang sudah baca ya? Sebelum 24 jam, Terus apa yang kamu rasakan saat kamu menyesali seperti itu? aku nangis. Kenapa aku bodoh banget gitu? Emosinya kenapa sampai nulis-nulis story, sampai orang-orang lain juga tahu masalah pribadi gitu. Terus setelah kejadian itu dengan kondisi seperti sekarang, kamu juga akhirnya menyesal kamu pernah nulis itu? Menyesal. Nah, setelah itu semua, apa yang membuat akhirnya kamu memutuskan untuk, nih setelah yang aku lihat kan kamu akhirnya sering bikin konten lagi kayak dulu lagi, semua orang juga akhirnya happy. Nah, apa yang bisa kamu bagikan ke orang-orang yang mungkin sesuatu yang positif? Apa yang membuat kamu tiba-tiba teringat lagi sama Ricis? Karena kan aku temenan sama dia lama, sahabatan lama. Aku juga udah kenal dia. Banyak baik buruknya aku tahu. Kita sahabatan lama banget. Ya, aku mikir aku nggak bisa kayak gini, kita udah sama-sama dewasa. Harus saling memaafkan. Aku juga punya salah, dia juga punya salah. Namanya juga hubungan pertemanan pasti ada lika-likunya. Apa yang kamu lakukan pertama kali saat kamu pengen melakukan ini? Ngajak Ricis ketemu, ngobrol baik-baik. Kamu ingat itu kejadiannya kapan? Sekitar Januari. Nah, waktu kamu memberanikan diri untuk kontak dia, apa tanggapan Ricis pertama kali? Tanggapan Ricis pertama kali, dia langsung ayo Ca. Dia langsung kayak senang mau ketemu. Akhirnya kita ketemu di Pondok Indah. Terus pas ketemu akhirnya kamu ceritakan semua apa yang kamu ceritakan, kalau boleh diceritakan singkat. Aku keluarin anak-anak aku semuanya. Aku tanya kenapa kayak gini, kenapa bikin konten kayak gini, aku diserang terus sama netizen. Coba jelasin ke aku ya. Akhirnya dia jawab. Terus Ya udah, kita namanya juga sahabat, kita maafkan saling maafkan. Pelukan, akhirnya kita baikan sampai sekarang. apa yang kamu rasain pas kamu keluar dari Pondok Indah saat itu? Senang, terharu, karena sahabat aku balik lagi. Berapa tahun kamu terpisah? 1 tahun. 1 tahun kamu terpisah. Nah, terus semenjak itu kamu ngerasain happy dan bisa akhirnya bareng terus bikin konten lagi. Nah, apa yang kamu rasain selain itu juga? Apakah kamu nyesel kenapa nggak melakukan ini lebih cepat atau gimana? Iya, aku menyesal menulis itu pun aku menyesal kalau menulis story. Karena itu pikirannya terlalu pendek gitu, itu nggak dewasa. Apa yang pengen kamu sampaikan ke orang-orang yang punya perasaan seperti kamu, marahan sama sahabatnya kan biasa tuh, tapi terus kemudian melampiaskan sesuatu di media sosial dan sebagainya? Pesan kamu pribadi ke orang-orang yang mungkin berniat atau pernah melakukan itu? Pesan aku, hilangkan ego kita masing-masing, karena itu jauh lebih baik daripada kalian harus musuhan.
Setiap hari kalian merasa bersalah, setiap hari kalian merasakan hati nggak enak, mending kalian langsung minta maaf, ketemu, ngobrol bareng, supaya ada titik terangnya. Kalau ada orang yang takut, emang nanti dia memaafkan atau enggak dan sebagainya, menurut kamu gimana? Yang penting kita udah coba dulu. Oke, nah kalau misalkan untuk mengumpulkan keberanian gimana caranya agar seperti itu? Kadang orang kan punya ego. Ya, kita harus menghilangkan ego kita. Nah, dan setelah kejadian ini, kalau kamu pengen ngomong secara jujur sama Icis, kamu pengen ngomong apa sekarang? Bayangkan Icis ada di depan kamu, memegang kedua tanganmu, melihat dengan mata dia ke kamu, dan cuman ada kamu sama dia, kamu pengen ngomong apa sekarang? Aku sayang sama Icis. Aku selalu ngomongnya. Oke, jadi intinya bahwa namanya bersahabat pasti ada salah paham. Di antara cinta dan suka itu juga pasti ada salah paham. Baik hubungan orang tua sama anak, sahabat, pacar, suami istri dan sebagainya pasti ada salah paham. Jadi kalau kamu bilang tadi, yang pertama adalah yang penting coba aja, kedua jangan menggunakan ego, dan ketiga ya ungkapkan sejujur mungkin kepada dia. Oke. Lihat nangis dia. Air matanya keluar. Nah, sekarang kalau seandainya ini pertanyaan terakhir, kamu pengen persahabatan ini sampai kapan? Apa yang bisa kamu bayangin dalam persahabatan kamu sama Ricis dan teman-teman yang lain ini? Persahabatan kita sampai kita Dan kalau kamu misalkan pengen dikasih satu hadiah apa sama Ricis, kamu pengen hadiah apa dari dia? cukup. Icis harus sehat-sehat, sayang sama aku, sayang sama keluarga, sama kita teman, dan selalu bersahabat sama. Oke, kamu akan merasa lebih plong, lebih tenang setelah kamu katakan ini tadi semua, dan ini akan kamu bawa ke kehidupan kamu, ke persahabatan kamu, ke semuanya. Dan untuk kalian semua yang menonton, bisa diambil satu sisi positif dari persahabatan mereka yang nggak cuman ups tapi juga ada down, tapi bagaimana mereka berdua dan semuanya memiliki jiwa besar untuk akhirnya saling minta maaf dan berteman lagi. Mungkin kamu akan melupakan obrolan kita ini. Mungkin kamu akan tidak pernah ingat apapun yang saya katakan dan kamu katakan. Tapi energi dari ini semua akan kamu bawa sepanjang hidup kamu, menjadikan semangat hidup dan semangat juang dalam setiap kesulitan kamu, dan kamu akan menjadi pemenang di setiap saatnya. Kalau kamu mengerti angkukan kepalanya, kamu lupakan semua yang buruk-buruk, kamu lupakan semua obrolan ini, kamu ambil semangatnya, saripatinya, dan kamu akan menjadi Marissa Caca yang lebih bersinar setiap harinya daripada hari yang sebelumnya. Kamu akan lihat sebuah pintu berwarna merah, di mana di atasnya ada sebuah timer yang menghitung mundur dari 5 menuju ke 1 belum mulai, dan saat nanti menyentuh angka 1, kamu akan buka mata dan kembali lagi ke sini, lupakan semuanya, dan kamu akan mengambil energinya. Lihat lampunya menyala berwarna angka 5, 4, 3, 2, 1, bangun dan buka matanya sekarang. Kita mau mulai. Kenapa? Mau mulai. Kenapa matanya beraya? Kamu takut banget karena main ini tadi loh. Nah, masa beauty vlogger nge-swapnya pakai ini baju. Apa? Make up dulu deh coba sebelum kita mulai. Tadi soalnya kamu ketakutan sebelum kita mulai lagi. Kamar mandi aja nggak apa-apa. Ya, siap. Iya. Jadi dia nggak tahu kalau dihipnotis. Ntar lagi kalau tayang dia pasti akan kaget. Pasti lebih nangis lagi. Nah, kalian saksikan terus, subscribe yang belum subscribe, karena banyak konten-konten menarik di channel Marissa Caca. Dan juga harus subscribe channel saya, Denny Darko.